Hamburg's Hakan Çalhanoğlu against Borussia Dortmund wasn't good enough to... This is probably the most spectacular tackling goal in Bundesliga history. Goalkeeper René Adler can only look behind this ripper. A goal from 48... He beat the clock. Gerak parabola atau projectile motion. Gerak parabola adalah gerakan yang lintasannya berbentuk parabola. Jika suatu benda melakukan dua gerak dengan arah yang berbeda, maka akan menghasilkan gerak dua dimensi. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang berbentuk seperti parabola. Jika diuraikan, gerak tersebut terdiri dari gerak dalam arah sumbu X dan gerak dalam arah sumbu Y. Contoh gerak parabola adalah benda yang dilemparkan ke atas dengan membentuk sebuah sudut. Perhatikan gambar berikut ini. Jika sebuah benda dilemparkan membentuk sudut terhadap sumbu X, misalkan sudut yang dibentuk adalah alfa. Maka benda tersebut akan bergerak terus membentuk lintasan berbentuk parabola. Kenapa dia berbentuk parabola lintasannya? Karena di sini terjadi dua buah gerakan, yaitu yang pertama gerakan ke arah sumbu X dan gerakan ke arah sumbu Y. Di setiap titik juga mengalami gerakan dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Sehingga untuk mempermudah pengamatan gerak parabola ini, kita bisa memilahkan gerakan ke dalam gerakan dalam sumbu X dan gerakan dalam sumbu Y. Perhatikan gerakan dalam sumbu X selalu mengalami gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Artinya dalam sumbu X gerakannya selalu konstan, artinya dalam sumbu X kecepatannya selalu tetap. Untuk gerakan yang tetap, ingat kembali bahwa hanya memiliki satu buah rumus. Rumusnya adalah kecepatan adalah perubahan jarak setiap perubahan waktu. Ini adalah rumus GLB. Sedangkan gerak pada sumbu Y gerakan tersebut adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Atau pada gerak vertikal ini mengalami perubahan kecepatan atau terjadi percepatan. Percepatan yang terjadi pada gerak vertikal ini yaitu percepatan gravitasi. Ingat kembali rumus yang terjadi pada gerak vertikal atau gerak GLBB pada sumbu vertikal. Ada tiga buah rumus. Rumus yang pertama, Vt sama dengan V0 plus minus G dikali T. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dikurang percepatan gravitasi dikali waktu. Positif jika turun ke bawah, gerakan jatuh.
kita ambil nilai negatif jika naik karena melawan gravitasi. Rumus yang kedua adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali G dikali H. H sama dengan V0 dikali T plus minus setengah G dikali T kuadrat. Ketiga rumus ini Anda harus selalu ingat. Untuk benda yang bergerak ke atas selalu memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal ini kita beri simbol VO atau V0. Ada beberapa hal yang sering ditanyakan pada gerak parabola. Yang pertama, kita biasa atau akan ditanyakan berapakah kecepatan awal pada sumbu X. Jika yang miring ini membentuk sudut alfa, Anda bisa ditanyakan berapakah kecepatan awal dalam sumbu X-nya atau VOX. Atau Anda bisa ditanya berapakah kecepatan awalnya pada sumbu Y. Atau VO dalam sumbu Y, VOY. Ketika benda terus bergerak ke atas, pada waktu tertentu akan berada pada ketinggian tertentu. Misalkan di sebelah sini, pada T tertentu ini Anda bisa ditanya berapakah ketinggiannya pada T tertentu. Y pada T tertentu. Kemudian bisa juga Anda ditanya berapakah kecepatan dalam sumbu X pada T tertentu. Vx pada waktu tertentu. Berapakah kecepatannya pada sumbu Y pada waktu tertentu, atau V Y pada waktu tertentu. Anda juga bisa ditanyakan berapa total kecepatan dalam sumbu X dan sumbu Y, atau istilahnya ditanya berapa resultan kecepatannya atau gabungan dari kecepatannya, atau Vxy. Pada waktu tertentu ini juga Anda bisa ditanya berapa jarak dari tempat kita melempar sampai pada waktu tertentu, berapa jarak mendatarnya, atau X pada waktu tertentu. Benda ini akan terus bergerak sampai ke puncak. Ketika berada di puncak, Anda bisa ditanya berapakah ketinggian puncaknya, atau kita simbolkan Y pada puncak, atau berapa ketinggian puncak. Atau Anda juga bisa ditanya berapakah jarak mendatar ketika saat kita melempar sampai benda ke puncak. Anda juga bisa ditanya berapakah kecepatan dalam sumbu X ketika di puncak, atau berapakah kecepatan dalam sumbu Y ketika di puncak, atau ditanya berapa total kecepatan dalam sumbu X dan sumbu Y ketika di puncak. Atau bahkan kita ditanya berapakah waktu yang ditempuh semenjak kita melempar sampai puncak, atau TP ketika sampai di puncak. Kemudian benda ini jatuh ke bawah. Ketika benda ini jatuh ke bawah, ini akan memiliki kecepatan yang sama dengan kecepatan saat kita melempar. Ketika tepat jatuh ke tanah, Anda bisa ditanya berapakah jarak maksimum dari semenjak kita lempar sampai jatuh ke tanah, atau kita ditanya X
maksimum. Atau juga kita bisa ditanya waktunya berapa di saat kita mulai melempar sampai benda jatuh kembali ke tanah. Atau biasanya kita beri simbol T maksimum. Bisa saja Anda menghafalkan rumus-rumus yang ada atau rumus-rumus yang ditanyakan pada setiap besaran ini, tetapi ini akan banyak sekali. Ini adalah rumus-rumusnya. Sekarang kita akan mencari P0x dan P0y. Untuk melihat sudut alfa, maka mata kita disimpan di depan sudut. Anda perhatikan melihat ke arah siku-siku. Ini siku-sikunya ada di mana? Ini siku-sikunya bisa kita ambil dari garis tegak lurus P0x. Atau kita bisa memindahkan garis P0y menjadi ke arah sebelah kanan. Garis tegak lurus V0x adalah sebelah sini. Maka siku-sikunya adalah sebelah sini. Kita melihat ke arah siku-siku sehingga ini adalah bagian depan bagi sudut dan ini adalah bagian samping dan ini adalah bagian miring. Sehingga jika kita ingin mencari P0x itu adalah bagian samping dan kita tahu nilai miring P0 dan sudut alfa, maka ini adalah perbandingan antara samping dengan miring, merupakan perbandingan cos. Cos dari alfa samping bagi miring. Sampingnya adalah garis P0x dibagi dengan miringnya adalah V0. Sehingga kita bisa menuliskan harga V0x adalah V0 dikali cos dari sudut. Sekarang kita lihat P0y. P0y ini ada di bagian belakang sudut. Untuk mencari bagian belakang sudut ini sama saja dengan mencari bagian depan sudut. Tadi kita sudah dapatkan ini garis yang putus-putus merah. Ini sama saja dengan garis yang di belakang ini, P0y. Jadi yang P0y ini bisa kita pindahkan ke depan. Sama saja. Berarti bagi sudut alfa, maka P0y ini bagian depan. Atau saya tuliskan di sini adalah P0y, yaitu garis yang ini. Sehingga jika kita ditanya bagian depan dan kita memiliki bagian yang miring, itu merupakan perbandingan sin. Maka sinus dari alfa sama dengan depan per miring, depannya adalah P0y, miringnya adalah V0. Di sini kita dapatkan V0 pada sumbu Y sama dengan V0 dikali sinus dari alfa. Sekarang kita fokus di titik pada T tertentu.
Pada T tertentu, perhatikan ada dua gerakan. Ada gerakan dalam sumbu X dan ada gerakan dalam sumbu Y. Dan ingat kembali, pada sumbu X, gerakannya adalah GLB, sehingga kecepatannya selalu tetap dan hanya memiliki satu buah rumus. Sedangkan, jika bergeraknya secara vertikal, maka gerakannya adalah GLBB. Pada sumbu Y adalah GLBB, maka di sini terdapat percepatan. Ada 3 buah rumus, yang ini, dan yang ini. Kita hanya perlu mengambil yang tanda negatifnya saja, karena ketika benda dilemparkan ke atas, maka percepatannya semakin berkurang, sehingga kita mengambil tandanya tanda negatif. Baik, sekarang kita akan tentukan berapakah nilai Vxt atau kecepatan pada sumbu X pada waktu tertentu. Anda perhatikan, jika kita ingin mengamati sumbu X, maka sumbu X ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Karena gerak lurus beraturan, maka pada sumbu X ini kecepatannya selalu konstan. Dari mulai dilemparkan, di setiap titik dimanapun pada sumbu X akan selalu sama kecepatannya. Di sebelah sini juga sama kecepatannya, di sebelah sini juga sama. Pada setiap titik di sumbu X, kecepatan pada sumbu X selalu sama karena gerak lurus beraturan atau kecepatannya tetap. Sehingga nilai Vxt ini sama saja dengan nilai V0x. Ya, kita tuliskan. Jadi Vx pada waktu tertentu ini sama saja dengan V0x karena GLB, karena konstan, atau V0x ini tadi kita sudah dapatkan sama dengan V0 dikali kosinus dari sudut. Sekarang kita akan cari berapa jarak mendatar yang telah ditempuh di sumbu X atau X pada waktu tertentu. Xt ini adalah pada posisi mendatar atau mengalami gerak GLB. Sehingga untuk menentukan Xt kita menggunakan rumus GLB. Rumus GLB hanya satu, V sama dengan delta S per delta T. V sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita ingin mencari jarak, maka kita mengalihkan V dikali delta T. Xt berarti V dikali T. V-nya adalah Vxt yang ini. Vxt dikali waktu tertentu. Tetapi karena gerakannya adalah GLB, maka Vxt ini sama saja dengan Vox. Jadi kita bisa juga ganti ini rumusnya menjadi sama dengan Vox dikali T. Atau boleh kita uraikan Xt sama dengan V0 dikali cos alpha dikali T. Baik, sekarang kita akan mencari Vyt atau kecepatan pada sumbu Y pada waktu tertentu. Anda perhatikan, Vyt ini gerakannya adalah vertikal. Karena gerakannya vertikal, atas bawah, maka gerakannya adalah gerakan lurus berubah beraturan atau GLBB. Pada GLBB ada 3 rumus. Dan kita akan gunakan yang sesuai untuk kecepatan. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Vyt sama dengan Vo. Vo nya berarti kita menggunakan Vo yang gerak ke atas. Maka Vo nya menggunakan Voy minus
G dikali T. Untuk yang rumus vertikal ini menggunakan tanda minus, karena ketika benda dilemparkan ke atas, gerakannya semakin lambat atau diperlambat gerakannya. Ini kita sudah dapatkan rumusnya. Kita bisa uraikan VYT sama dengan V0Y. V0Y tadi sudah kita dapatkan juga. V0-nya itu adalah V0 kali sinus alfa. Jadi ini kita bisa uraikan, ini adalah V0 dikali sinus alfa dikurangi G dikali T. Jadi kita bisa menggunakan perumusan yang ini. Bagaimana kalau kita ingin mencari VT atau VXY pada waktu tertentu, yaitu gabungan antara VXT dan VYT? Anda perhatikan bahwa VT ini adalah resultan vektor dari VXT dan VYT. Sehingga ini kita bisa cari resultan vektornya. VT sama dengan akar dari VXT dikuadratkan ditambah dengan VYT dikuadratkan. Baik, sekarang kita cari YT. YT ini arahnya vertikal, sama seperti VYT. Ini vertikal juga. Tadi ini adalah VYT adalah GLBB, yang VYT juga atas bawah vertikal, maka ini adalah GLBB. Sehingga untuk mencari YT kita menggunakan rumus GLBB. Rumus GLBB yang cocok untuk ketinggian yaitu yang ini ya. Atau kita tuliskan YT sama dengan V0. V0-nya adalah V0 dalam sumbu Y, dalam sumbu yang vertikal juga, atau V0-nya adalah V0Y dikali T pada waktu tertentu dikurangi setengah dikali G dikali T pada waktu tertentu dikuadratkan. Atau boleh juga kita urai, VOY-nya sudah tahu, VOY-nya adalah V0 dikali sin alfa. Maka kita juga bisa menggunakan rumusnya menjadi YT sama dengan V0 dikali sinus alfa dikali T dikurangi setengah G dikali T dikuadratkan. Sekarang kita fokus ke titik puncak. Kita akan mencari waktu yang ditempuh untuk mencapai puncak. Kemudian kita akan mencari berapa ketinggian puncak. Kita akan mencari jarak mendatar sampai ke puncak. Kemudian mencari kecepatan pada sumbu X di puncak, mencari kecepatan pada sumbu Y di puncak, dan mencari resultat kecepatan ketika berada di puncak. Sekarang kita perhatikan dahulu berapakah kecepatan sumbu X ketika di puncak. Berapakah Vx ketika di puncak? Ingat kembali bahwa Vxp ini adalah gerakannya gerakan mendatar atau pada sumbu X. Karena gerakannya mendatar atau sumbu X, maka mengalami gerak GLB, sehingga di setiap titik pada sumbu X gerakannya selalu sama. Sehingga Vxp ini sama aja dengan Vx pada waktu tertentu atau sama dengan V0x. Jadi kita bisa tuliskan Vxp itu sama aja dengan V0x. V0x kita sudah dapatkan tadi. V0x itu adalah V0 dikali cos dari alfa.
sehingga didapatkan V0x adalah V0 dikali kosinus dari alfa. Sekarang kita perhatikan berapakah kecepatan ketika di sumbu Y ketika berada di puncak atau PYP. Anda perhatikan ketika benda dilemparkan vertikal ke atas melawan gravitasi, maka gerakannya akan semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat, maka ketika di puncak akan berhenti. Sehingga PYP atau kecepatan vertikal ketika di puncak adalah sama dengan 0 karena berhenti. Maka VYP sama dengan 0. Dan untuk mendapatkan berapa resultan dari kecepatannya, kita akar kuadratkan, maka PP sama dengan akar VXP kuadrat sama dengan VYP kuadrat. Dan kita tahu VYP ini 0, jadi yang ini sama dengan 0, maka kita dapatkan akar VXP kuadrat. Ada akar dikuadratkan, maka hilang menjadi VXP. Jadi sama saja, untuk VP ini sama saja nilainya adalah VXP atau sama dengan V0 dikali kosinus dari alfa. Sekarang kita akan cari tahu berapakah nilai dari TP atau berapa waktu yang telah ditempuh sampai benda tersebut ke puncak. Karena benda sampai ke puncak berarti gerakannya adalah gerak vertikal atau gerak sumbu Y, sehingga kita menggunakan GLBB. Ya, yang ini kita menggunakan GLBB. Kita pakai GLBB yang ada T-nya. Nah, kita bisa pakai yang ini. Maka kita dapatkan kecepatan pada YP sama dengan V0. V0-nya berarti sama juga kita menggunakan V0 yang vertikal. Berarti V0Y dikurangi G dikali T. Ingat VYP tadi ketika berada di puncak, VYP-nya adalah 0. V vertikalnya adalah 0. Jadi kita bisa ganti ini dengan 0 sama dengan V0Y kita tadi sudah dapat V0 dikali sinus dari alfa dikurangi G dikali T. Ini T-nya T puncak ya. Ini T puncak. T puncak. Maka berapakah T puncak? Oke, ini kita bisa pindahkan ke kiri sehingga menjadi G dikali TP sama dengan V0 dikali sinus alfa. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai dari TP waktu yang ditempuh sampai puncak adalah V0 dikali sinus alfa dibagi dengan G. Baik, sekarang kita akan mencari berapa nilai dari XP. XP ini berada pada daerah yang horizontal sehingga mengalami GLB atau gerak lurus beraturan. Maka untuk mencari XP kita menggunakan GLB. XP GLB hanya satu rumus, ini jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Maka XP adalah kecepatan, yaitu kecepatannya sama dengan menggunakan sumbu X juga. Jika sumbu X kita menggunakan sumbu X, jika sumbu Y kita menggunakan sumbu Y. Maka XP sama dengan VXP dikalikan dengan T pada puncak. T-nya adalah TP. Anda bisa mencari
harga XP-nya dengan rumus yang sebelumnya kita dapatkan, dan TP-nya bisa dicari dengan rumus yang telah kita dapatkan. Kita akan mencari berapa ketinggiannya ketika sampai di puncak, atau Y ketika di puncak. Untuk mencari Y ketika di puncak ini, konsepnya sama saja. Perhatikan YP ini adalah vertikal, sehingga kita menggunakan rumus yang GLBB. Kita bisa menggunakan rumus yang bawah. YP sama dengan V0 kali T. Oke, V0 nya berarti menggunakan V0 yang vertikal. Berarti kita pakai yang ini. V0 nya adalah V0Y. V0Y dikali T. T nya adalah T pada puncak, dikurangi setengah dikali G dikali T kuadrat. T nya ingat, karena ini di puncak, maka kita menggunakan T ketika di puncak, atau TP dikuadratkan. Ya, V0 nya bisa kita cari dengan rumus yang sebelumnya kita dapatkan. TP nya bisa dicari, TP yang sebelah kanan juga bisa dicari, kemudian dikuadratkan. Di beberapa literatur, rumus mencari YP ini sedikit berbeda, tapi sebetulnya hasilnya akan sama juga. Coba kita lihat. Di beberapa buku dituliskan rumus untuk mencari YP adalah YP sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Anda juga bisa menggunakan rumus yang ini. Baik, sekarang kita buktikan bahwa rumus yang sebelah kiri ini sama saja dengan rumus yang sebelah kanan. Baik, saya tulis kembali tadi rumus untuk mencari YP menggunakan rumus dasar dari GLBB. YP sama dengan V0Y dikali T pada puncak dikurangi setengah G dikali TP kuadrat. Oke, kita uraikan. Maka YP sama dengan, ingat V0Y itu adalah V0 dikali sinus alfa, dan ingat kembali TP tadi ya, kita sudah dapatkan nilai TP itu adalah V0 dikali sinus alfa per G dikurangi setengah kali G, TP nya sama yang ini, V0 dikali sinus alfa per G, kemudian dikuadratkan. Baik, kita sederhanakan. Maka YP sama dengan V0 dikali V0, maka kita dapatkan V0 kuadrat, sinus alfa dikali sinus alfa, kita dapatkan sinus kuadrat alfa dibagi dengan G dikurangi setengah kali G, V0 kuadrat, ini G, V0 kuadrat, sinus kuadrat alfa adalah sinus kuadrat alfa dibagi dengan G kuadrat. G dengan G bisa dibagi. Sekarang kita pindahkan ke sebelah sini. Maka YP sama dengan V0 kuadrat dikali sinus kuadrat alfa dibagi dengan G dikurangi setengah V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa dibagi dengan G. Anda perhatikan sebelah kiri, 1 V0 kuadrat sinus kuadrat alfa dibagi G dikurangi setengah V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi G. Ini kita bisa anggap ini
sebuah kotak. Ini juga kotak. Satu kotak dikurangi setengah kotak adalah setengah, maka YP adalah setengah V0 kuadrat dikali sinus kuadrat alfa dibagi G, atau bisa kita menulisnya 2 kali G bisa langsung dituliskan menjadi V0 kuadrat dikali sinus kuadrat alfa dibagi 2G. Jadi ini adalah sama ya. Ada satu lagi yang perlu kita buktikan. Untuk rumus X puncak, di beberapa literatur ini dituliskan dengan rumus XP sama dengan V0 kuadrat dikali sinus 2 alfa dibagi dengan 2G. Jadi sekarang kita coba buktikan. XP sama dengan VXP dikali T puncak, maka X puncak sama dengan VXP itu sama aja dengan V0X karena GLB. Ini ya, VXP itu sama aja dengan V0X, berarti kita bisa menggunakan V0 dikali cosinus alfa dikali TP, TP nya adalah V0 dikali sinus alfa per G. Ini kalau kita tulis menjadi XP sama dengan V0 kali V0 dapat V0 kuadrat kali cos kali sin. Saya ingin menulisnya sin dulu, sama saja ya, sinus alfa dikali cosinus alfa semua dibagi dengan G. Ada yang perlu saya tunjukkan rumus trigonometri di matematika. Sinus 2 alfa sama dengan 2 dikali sinus alfa dikali cosinus alfa, sehingga kita bisa menulis sinus 2 alfa dibagi 2 adalah sin alfa dikali cos alfa. Kemudian sinus alfa dikali cos alfa ini kita gantikan ke bagian sebelah sini. Sinus alfa dikali cos alfa, maka kita mendapatkan V0 kuadrat dikali sinus 2 alfa dibagi 2 dibagi G, atau sama dengan V0 kuadrat dikali sinus 2 alfa dibagi 2G ya, karena yang duanya turun ke bawah.
Terakhir sekarang kita akan menentukan pada titik mendatar maksimal. Kita bisa ditanya berapakah waktu yang ditempuh semenjak benda tersebut dilemparkan sampai benda tersebut jatuh kembali ke tanah. Ditanya berapa time maksimumnya dan berapa jarak yang telah ditempuh semenjak benda dilemparkan sampai benda tersebut jatuh kembali di tanah. Atau kita ditanya X max. Ada perhatikan, T maksimum dan X maksimum ini berada pada keadaan yang datar atau horizontal, berarti mengalami gerak GLB. Kedua-duanya mengalami gerak lurus beraturan. Sehingga kita menggunakan satu rumus saja, yang ini V sama dengan delta S per delta T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Untuk waktu maksimum yang telah ditempuh, Anda perhatikan, jika kita bagi 2, maka kita mendapatkan bahwa tengah-tengah ini adalah T puncak. Jadi ketika benda dilemparkan, benda menuju ke puncak dan kemudian jatuh. Atau T maksimum itu sama dengan 2 kali T puncak. Dan jarak maksimum, jarak mendatar maksimum, X maksimum adalah 2 kali jarak puncak. X maksimum sama dengan 2 X puncak.